Saudara-saudara, kita akan bahas satu aliran yang sangat bagus. Tema yang sangat bagus yaitu aliran sesat dalam agama Kristen. Aliran sesat dalam agama Kristen. Pada kesempatan sebelumnya kami telah mengulas mengenai salah satu aliran dalam agama Kristen yang sempat dianggap sesat di Indonesia, yakni Saksi Yehova. Saksi Yehova pada zaman dahulu memang dianggap sesat, namun tidak lagi di zaman pemerintahan Gus Dur. Di masa sekarang pun pengaruhnya banyak, dan ini merupakan denominasi yang benar-benar berbeda dari Kristen pada umumnya. Namun sebenarnya tidak hanya Saksi Yehova saja, melainkan ada banyak aliran yang pernah dianggap sesat di Indonesia, tapi mungkin masih banyak yang belum mengetahuinya. Hal ini tentu saja sangat berbahaya. Jika kita tidak mengetahui aliran tersebut sesat, kita bisa terjerumus ke dalamnya, dan hal buruk pun sangat mungkin terjadi pada kita. Maka dari itu, kesempatan kami ingin mengulas tentang aliran sesat dalam agama Kristen di Indonesia. Simak ulasan lengkapnya pada pembahasan bab ini. Aliran sesat agama Kristen di Indonesia. Simak langsung beberapa aliran sesat Kristen di Indonesia yang dianggap sesat, dirangkum dari berbagai sumber. Berikut penjelasan dan pembahasannya. Saksi Yehova, satu Saksi Yehova. Aliran agama Kristen yang saat ini pada abad ke-19 di Amerika Serikat di bawah pimpinan Charles Taze Russell. Markasnya ada di New York, dan pada tahun 2007 Saksi Yehova memiliki 6,9 juta pengikut di seluruh dunia, termasuk 1 juta orang di Amerika Serikat dan 130.000 di Inggris. Para anggota menamakan diri mereka saksi, bukan jemaat atau umat. Nama tempat ibadah Saksi Yehova bukan gereja, melainkan balai kerajaan. Paling terkenal dengan sistem kewartaan dari rumah ke rumah, door to door, menyebarkan majalah rohani dan menara saudara dan menara pengawal. Pewartaan ini bertujuan untuk menarik anggota baru, memasukkan jiwa ke dalam kebenaran. Setiap anggota Saksi Yehova kudu lakukan pewartaan dan memiliki tujuan masing-masing untuk merekrut anggota baru. Saksi Yehova mengakui bahwa mereka Kristen, namun menolak pandangan Allah Tritunggal. Mereka juga mengaku Roh Kudus dan Yesus Kristus berbeda. Saksi Yehova termasuk menuju gereja-gereja Kristen terkenal lainnya, terutama Katolik dan Protestan. Telah berpaling dari ajaran Alkitab dan tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Para anggota Saksi Yehova merasa diri lebih tinggi dari penganut agama lainnya. Mereka menolak nilai sekolah dunia, termasuk politik, sering golput, militer, tidak rela turut kudu militer, dan tidak rela berikan hormat kepada bendera, dan lain-lain. Menerbitkan Alkitab sendiri sesuai dengan standar yang mereka aku sendiri, tidak merayakan Natal dan Paskah, karena menurut mereka perayaan-perayaan berikut disita dari tradisi penyembah berhala. Mereka mengklaim bahwa Yesus tidak menyuruh pengikutnya untuk merayakan kelahirannya, sering meramalkan datangnya kiamat, namun tidak pada satu pun terbukti. 2. Mormon berdiri pada abad ke-19 juga di Amerika Serikat. Ajaran ini ada lebih dahulu dibanding Saksi Yehova dan diperkasai oleh Joseph Smith. Ajaran ini kemudian dikembangkan hingga anggotanya menggapai 13,5 juta orang di seluruh dunia. Gereja ini disebut gereja orang-orang kudus terhadap akhir zaman atau gereja Yesus Kristus. Dalam kepercayaan ini, para pengikutnya percaya mereka adalah restorasi gereja yang memang didirikan Yesus, dan gereja-gereja Kristen lainnya telah menyimpang. Menurut mereka, Tuhan memiliki bentuk daging manusia, menikah dan memiliki anak. Mereka
termasuk percaya bahwa manusia mampu menjadi Tuhan-Tuhan lainnya setelah kematian. Fokus ajaran ini adalah nilai-nilai ajaran sesat dalam agama Kristen pada kehidupan keluarga tradisional. Melarang aborsi, hubungan sama jenis, hubungan badan di pernikahan, konsumsi minuman keras, kafein, dan pemakaian obat-obat terlarang. Ada pendapat bahwa gereja Mormon menopang poligami. Hal ini benar, namun praktiknya telah dihentikan sejak 1 abad yang lalu. Dan gereja Mormon mengucilkan jemaatnya mempraktikkan poligami, sering menerbitkan nubuat palsu berkenaan akhir zaman dan antikristus, sama seperti nubuat palsu terhadap umumnya. Tidak ada satupun nubuat berikut yang dulu terjadi. 3. Children of God. Children of God juga didirikan di Amerika Serikat, tepatnya pada tahun 1969 oleh David Berg. Ajaran ini juga dikenal sebagai Family of Love, yang percaya bahwa seseorang bisa diselamatkan dan masuk surga jika dia bertobat serta menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tidak sama dengan ajaran Kristen terhadap umumnya. Children of God percaya bahwa seluruh orang dapat diselamatkan dan hidup di surga, menentang ajaran keselamatan yang terkandung di Alkitab. Mereka tidak mempercayai bahwa orang-orang tidak diselamatkan dapat disiksa selalu di dalam nubuat di lautan api setelah kematian. Menurut mereka kembali ke akar gereja Kristen yang sungguhnya. Gereja Kristen yang lain telah menyimpang, mengutuk sistem bermasyarakat, termasuk pemerintahan, militer, BUMN, dan seluruh lapisan masyarakat. Mereka berasumsi sistem masyarakat itu jahat, dan beberapa analisisnya lainnya sebagai berikut. Mendasarkan kepercayaan terhadap tafsir Alkitab sendiri. Sumber kedua adalah tulisan-tulisan pendiri mereka, David Berg. 2. Mengajak seluruh anggotanya meninggalkan keluarga mereka secara keseluruhan dan berkelana dengan David Berg, serupa seperti para rasul yang mengikuti Yesus. 3. Menganggap kenikmatan hubungan badan merasa dari masa basi sampai Kristus sebagai anugerah dari Tuhan. Hubungan badan dan adalah kegiatan yang kunikmat secara keseluruhan sebagai tujuan hidup utama seorang. Baik anggota pria dan wanita dapat dukungan untuk masturbasi sambil memikirkan kegiatan hubungan badan dengan Yesus. Mereka berasumsi hubungan intim bebas tanpa paksaan sebagai anugerah dari Tuhan. Mendukung hedonisme dan hubungan sama jenis antar perempuan. Berikut mendukung anggotanya untuk melakukan hubungan badan untuk menarik anggota baru. Para anggota diperbolehkan menggoda lawan tipe atau sesama tipe di bar atau di pub. Children of God percaya bahwa ada hubungan intim antara Yesus dan Marta dan Maria. Mereka juga percaya malaikat Jibril menjalin hubungan badan dengan Maria ketika memberikan kabar baik. Mempercayai bahwa Roh Kudus berjenis kelamin wanita dan menyebut Roh Kudus sebagai Dream Queen atau Holy Queen of Love, Ratu Cinta yang kudus. Mendukung dan mempraktikkan poligami. David Berg sendiri memiliki setidaknya 2 istri. Ajaran ini juga percaya bahwa seorang bisa mendapatkan efek jelek dari orang mati. Pelepasan terkadang dilaksanakan untuk mengusir roh-roh jahat tersebut. Mereka percaya mereka termasuk lakukan komunikasi dengan roh-roh orang mati. David Berg, petinggi utama, sering menubuatkan nubuat palsu. Adakah berkenan terdapatnya gelombang besar yang melanda Huntington Beach tahun 1969. Tidak ada satupun dari nubuat berikut yang terjadi. Dia bahkan mengklaim dirinya sebagai nabi terakhir. 4. Christian Science. Ajaran sesat dalam Kristen berikutnya adalah Christian Science, dikenal juga sebagai Edism. Didirikan oleh Mary Eddy
pada tahun 1879 setelah Mary mendapat buku ilmu penyembun metafisik. Hal ini memang tidak ada akar Kristennya. Serupa sekali, Mary hanya mencampurkan aliran mistisisme timur dan parteisme untuk menyembuhkan penyakit. Apa yang Mary pikirkan kemudian dituangkan dalam buku Science and Health. Ajaran ini juga tidak mengakui Alkitab, melainkan memiliki kitab sendiri, Science and Health, yang ditulis sendiri oleh Mary Eddy. Menurut Mary Eddy, dia tiba-tiba mendapat wahyu untuk menulis buku tersebut. Christian Science mengklaim diri sebagai gereja Kristen, menyanyikan lagu-lagu rohani, dan membaca Alkitab. Tetapi mereka membaca Alkitab hanya yang cocok dengan mengisi buku Science and Health. Jika mereka mendapat sesuatu di buku Science and Health yang bertentangan dengan Alkitab, maka mereka dapat mengisi buku Science and Health. Tidak mempercayai terdapatnya dosa semata-mata ilusi belaka. Tidak mempercayai terhadapnya penyakit termasuk hanya ilusi, yang menyadari sebagai berikut. Mempercayai bahwa orang sakit kudu diyakinkan bahwa dia tidak sakit, dia dapat sehat kembali karena penyakit semata-mata ilusi dan tidak benar. Tidak ada kematian, seorang menjadi tua dan mati karena memang telah begitu seharusnya. Hal ini disita dari fakta bahwa mereka percaya terkecuali seluruh dunia ini adalah ilusi. Tuhan mereka bukan Allah yang esa seperti dalam Alkitab. Semua adalah Tuhan dan Tuhan itu baik. Karena itu tidak ada dosa, penyakit ataupun kematian, karena seutuhnya adalah Tuhan dan Tuhan itu baik. Dunia secara keseluruhan adalah palsu dan sebuah ilusi. Christian Science mengklaim ada metode penyembuhan diri sendiri yang dilakukan dengan berandai-andai. Saya tidak sakit, saya tidak menderita kanker. Ini bukan doa, namun hanya berkata dengan suara keras terhadap diri sendiri. Faktanya, Christian Science menyatakan bahwa doa adalah Allah yang esa, adalah suatu rintangan. Ajaran saat ini juga percaya perempuan bisa hamil karena usaha tertinggi dari pemikiran mereka, dan bahkan pria tidak perlukan untuk mendapat keturunan. Manusia tidak diciptakan dari debu dan tanah seperti terhadap kejadian 2, karena benda tidaklah nyata. Karena itu Mary Eddy menyebut kejadian 2 bohong. Para pengikutnya lebih mempercayai kata-kata Mary daripada Alkitab. Dalam ajaran ini mereka percaya Yesus bukanlah Tuhan. Yesus adalah perancangan tertinggi buatan manusia berkenaan dengan manusia sempurna, namun tidak kudu disembah. Mempercayai bahwa Yesus tidak dulu dicobai iblis. Mary mengatakan Yesus dicobai oleh kepercayaan yang keliru dalam pikirannya. Pengikut mempercayai Yesus tidak mati karena kematian itu tidak ada. Yesus hanya berpikir bahwa dirinya mati. Darah Yesus tidak memiliki nilai apapun, dan karena dosa semata-mata ilusi, manusia tidak dulu lakukan kesalahan. Percaya bahwa keselamatan adalah pembebasan dari impian dan jalur masuk ke dalam Christian Science. Akhir kata, demikian pembahasan tentang ala-ala sesat dalam agama Kristen. Semoga dapat menjadi salah satu referensi kita agar dapat terhindar dari ada semacam itu. Oke, sekian dan terima kasih.